Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Ngabret Official. Ngabret bos, ngabret. Alhamdulillah kali ini saya bisa bersilaturahmi dengan jangan dulu disebutkan ya. Sebelum menonton jangan lupa dulu like, comment, subscribe, and share. Tanpa berlama-lama kita undang saja kakanda saya Aijar Papolin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Aduh, masya Allah. Ya bicara di mana? Di dia. Oh iya. Oke. Siap. Alhamdulillah. Nah, mungkin ya teh nu bade di tumaroskeun pertama gitu. Aduh, langsung ya lah. Nah, kumaha deui ya teh. Tanpa berlama-lama. Saat acara ieu teh hoyong silaturahmi ka Aijar teh saeureusna mah seueur sibukna gitu. Sesah. Dan alhamdulillah untuk kali ini saya bisa bersilaturahmi dengan kakanda saya dari Papolin, Bandung Timur, Ujung Berung. Untuk wilayah Bandung dan Bandung Timur mungkin nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Mungkin tidak asing lagi ya. Nah, alhamdulillah kali ini saya bisa bersempatan bersilaturahmi dengan Aijar, aku kakanda saya. Nah, mungkin suatu kebanggaan bagi kami tim Ngabret Official bisa silaturahmi. Alhamdulillah. ya luar biasa lah. Mantap. Nah, izin lah. Jangan izin aja. Polisi aja. Ajaib. Gimana? Nah, pengintan di podcast Abi kan pengintan hanya di podcast Ngabret Official hanya bercerita tentang perjalanan AA, masa lalu AA di bidang dunia organisasi maupun Papolin ataupun Brigade saya. Mungkin yang pertama dipertanyakan dari kami tim Ngabret Official. Mungkin yang belum tahu mungkin ya, nah ini kan ditonton seluruh Indonesia hanya Bandung Timur yang Bandung sangat utara. Dan jangan lupa juga di timur juga ada Timur Kemar yang sebelumnya adalah kita podcast kakaknya dari Aijar itu Auda. Nah sekarang bagian adiknya spesialnya banyak. Spesial edisi. Nah punten izin ngawitan pengetahuannya lepas terjun lah kasarannya terjun ke bidang kapuan pada tacan ke struktur terus hanya zaman kapuan pengen izin pengen termotivasi seperti maupun Brigade Papolin eta di tahun seberapa. Oke. Ini jauh ya? Tahu nggak? Ayo dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mungkin bercuak-cuak gitu kan ya. Ya, di sini saya mungkin perkenalkan dulu. Saya Muhammad Izhar Aziz gitu kan dari Ujung Berung. Puji syukur puji Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan adik saya. Ada Jablay, ada saya juga, ada kita gitu kan. Kalau misalkan perlu diobrolkan tanpa ada izin Allah, kita semua akan dipertemukan. Ya, jadi usahakan dimulakan dengan bismillah dan disudahi dengan sari-sari. Gitu. Atau yang lain kan udah bebas. Bebas. Ya mungkin alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan dan mungkin untuk para viewers dari Ngabret Official saya doakan juga semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Amin. Yang lagi dalam keterpurukan untuk masalah pandemi meskipun sudah lewat, ayo kita bangkit bersama-sama. Tapi pandemi ayatnya mencoba mah soalnya kemarin Jokowi itu WA tanpa masker sekarang Indonesia sudah bersih dari corona. Gitu ya kan.
Oke, boleh misalnya nggak jawab merenangnya. Ya, Ini aja lah, boleh nggak apa-apa ini kakinya ke atas. Ini tempatnya luar biasa, enak. Mungkin ini base camp ya, mungkin ya nanti ya. Ya, makasih banget saya udah diundang. Alhamdulillah, Ajablay, Amifta juga udah memberi kesempatan untuk saya datang ke podcastnya. Beliau, semoga podcastnya juga semakin lancar. Amin. Subscribe-nya semakin tinggi. Amin. Nggak perlu dalam setahun lah. Insya Allah 7 bulan bisa berkembang lebih pesat. Amin. Jadi makanya jangan lupa subscribe, like, komen. Apabila saya ada salah, komen aja. Komen Ya, gitu wes gitu tipu satu. Mungkin lo mah bebas. Oh iya, sebelumnya ini makasih loh. Oh iya. Ulang lagi Briges Independen ya, ulang tahun sebentar lagi mau ulang tahun, ya kan? Anniversary acaranya, gitu kan? Mudah-mudahan kalau misalkan saya diundang, saya datang. Kalau enggak pun, saya datang ada masakan. Depan Pasti ya, belum pasti. Yuk kita langsung aja mungkin. Karena kurang kode pertanyaannya tadi naon, loba tinggi ya. Jadi pohon. Gimana kak? Gimana aja? Gimana? Ngawitan pengen izin terbang maksudnya teh terjun ke dunia organisasi maupun Briges maupun Parpolin itu di ngawitan di Oke, ini sedikit mengulang sejarah, bukan ya pengalaman saya Ya. sejarah. Kalau misalkan untuk disebutkan di Power khususnya, Iya, di Power karena di Power itu emang segelintiran sudah ada dari tim ataupun sebelum ada Parpolin Briges pun sudah ada dulu yang dulu ibaratkan dari Mas Tapis dari Ya. Piper gitu kan ibaratkannya. Cuman jujur saya pertama masuk dan mendengar untuk dari Power itu khususnya di Parpolin karena saya merasa emang besar di Parpolin. Saya tahun 98 saya tahu Parpolin, cuman saya mulai terjun mungkin untuk masuk ke dunia gangster kenakalan remaja belum jadi organisasi itu saya dari tahun 2000 tanpa mengenal yang namanya ospekan sebetulnya bukan ospekan itu kayaknya biasanya suspek kan tanya karena kalau dengan ego saya pertama untuk masuk ke Parpolin itu jujur saya bisa nanaon semuanya dari Parpolin aja. Jadi saya bisa berantem sampai saya gimana apabila kata kakak saya tenggel wayana udah ditenggel soalnya misalkan orang tuh ditenggel orang ditenggel dalam artian ditenggel tuh orang bangga loh. Oh ternyata lanjut orang tuh lebihnya khususnya geng motor lebih memperhatikan orang terdepannya lanjut di aku gitu kan. Nah dari tahun itu tuh emang sebetulnya tuh yang saya tahu karena saya masih bolon, cuman saya diajarkan berantem, diajarkan yang namanya ada kebersamaan, yang diajarkan yang namanya benar-benar silaturahmi karena Parpolin itu khususnya Parpolin adanya itu bukan adanya terbentuknya itu posisinya ada teritorial mungkin ya teritorial Parpolin itu cuma ada di Bandung Timur khususnya dari, betul dari Cicahem dari Jati Handap sampai ke Cileunyi mungkinnya Aljawami dulu gitu. Nah di situ kakak-kakak saya ya kumaha atunya mungkin lebih hatam juga mungkin Ajablay Amifta juga bahwa di jalan tuh kita punya aturan sendiri. Di jalan itu kita hidup di jalan emang benar-benar hidup di jalan. Rumah mungkin sebagai terminal doang. Ya kan? Jadi apapun yang ada di jalan itu milik kita. betul Karena saya itu bukan diam di rumah. Kebanyakan itu saya diam di jalan. Saya kasar nama untuk bahasan sekarang tuh ada begal, ada apa, ada pemerasan, ada apa. Itu semua kami lakukan. Karena saya berasa benar-benar hidup di jalan. pada di zamannya Ada di zamannya gitu. ini kan hanya menceritakan masa lalu Ya, intermezzo lah gitu kan, kalau ke belakangan. Tapi saya ini jangan sampai ditiru gitu kan. Karena kita tuh nggak bakalan stuck di zona nyaman kita. Nah, terus nanti bikin. gitu. Nah, iya Pak kita komentarnya di Baraya Ngabret Official khususnya teman-teman Baraya Ngabret Official maupun
adik-adik AA, angkatan-angkatan AA, kakak-kakak AA teh selama itu kemana wae? Aduh, dibilang kemana aja. Sebetulnya gini. Oh, kalau malah. Oh, tuh aing teh karek inget Ini ngebahas sedikit kalau untuk masalah kemana aja ya. Ini ada hubungannya. Jadi posisi itu saya dari tahun 2000 itu, dari 98 saya kenal cuma 3 geng. Geng motor. Saya yang tahu itu cuma mereka, PTC, Palpolin. Tahun 2007 saya baru mengenal biru kuning. Bukan biru kuning, merah putih hitam. Briges. 2007 itu emang benar-benar saya baru tahu itu ada yang namanya Briges. Nah, jadi berenang untuk dibilang saya kemana aja, manusia itu ada capeknya. Betul. Cuman mungkin belum merasakan capeknya itu seperti apa, stucknya itu seperti apa, karena emang benar-benar susah apabila kita untuk keluar dari organisasi yang kita cintai. Sudah mendarat dari jika sama di orang biru koneng tidak mau lengit lah. Aliena di power mau di biru koneng kan mau di gimana pun orang itu tetap ada di hati. Ya kan? Tapi ampun paralun punten kakak saya mungkin yang ada di Palpolin, yang ada di power, yang ada di GS, kita itu tidak saudara, tapi kita lebih dari saudara. Jadi jangan ada kita carilah perbedaan, bukan kita cari persamaan dalam perbedaan, bukan mencari perbedaan dalam persamaan. Nah, kemana aja saya? Orang itu ada sibuknya aja bilang. Emang kesibukan kenapa? Ngalir kucing. Gitu, guys. Mungkin kayak gini, salah satu kesibukan saya tidak akan pernah yang namanya melupakan jati diri saya. Saya besar di organisasi. Cuman setelah berumah tangga, ya itulah. Saya sekarang sudah mengutamakan keluarga saya pribadi. Iya, betul. Mohon maaf, bukan melupakan kawan-kawan ataupun saudara-saudara atau adik-adik atau kakak. Mungkin untuk sekarang mah fokus dulu keluarga. Fokus keluarga. Kalau untuk usaha, alhamdulillah. Kemarin itu emang saya pernah, karena saya di bidang kuliner. Dari tahun 2009 sampai sekarang mungkin saya naik gunung lagi, saya tetap di masak cek orang Sunda mereka benar lagi cep ya. Oh, tanya kan sep enak aja. Sep. Jadi bijar orang Sunda. Kok benar lagi cep. Nah, cuman di situ saya baru menemukan, ini mungkin ada pesan moral sedikit, bahwa yang namanya hidup di jalan itu kita tidak bisa mengandalkan orang. Sebetulnya kalau misalkan memang kalian masih mengandalkan orang yang hidup di jalan, orang rumah aja yang termasuk orang tua, kakak, adik, kita tetap bergantungnya sama mereka. Bohong teman-teman bakal mendukung kita 100%. Yang namanya teman itu cuma teman. Jadi untuk masalah berantem, anak-anak Briges, anak-anak Polin khususnya di keluar, tidak mungkin yang namanya nggak ada keberanian. Sok emang nggak kete, anu geus beres. Jika saya dalam artian beres emang sudah merasakan bukan bosan, ada titik jenuh gitu. Nah, kalau misalkan disebutkan saya kemana aja nih sekarang, saya menurut bukan vakum. Yang namanya orang biru koneng, yang namanya posisi di geng itu, emang dulu saya pernah mengeluarkan statement, saya tidak mau dijadikan OKP ataupun ormas. Bisa dipakulkan saya bisa. Ya. Orang diajarkan, orang hidup di jalan. Cuma yang diutamakan itu kebersamaan. Ya, betul. Bukan masalah dari gelut, dari nyerang, dari apa. Yang namanya kita menghargai ya. Orang bisa uji lemah meren. Kita lebih enak loh menghargai orang lain bakalan segan sama kita. Itu orang yang so dewasa. Tapi ini malah bakalan nyebaan. Di mana orang waktu nak eureun, di menghati orang waktu nak eureun. Gitu. Jadi kalau misalkan diajak dulu atau masalah apa, udah dicobain, udah pernah kayak inilah kalau ini mah
Tapi geus loba kasieuna. Guys. Kami pilih bareng harus Kasih aya namanya berarti aya nama kesibukan AT di kuliner Tetap di kuliner. di kuliner Ya. kembali ke asal penginten kembali ke laptop jadi acep berarti aya nama kesibukannya acep. Aya bidang usahana di mana teh? Aya lokasi tempat usahana. Mungkin kalau misalkan tempat lokasi usaha nanti saya ada di komenan atau enggak di judulnya Siap, atau di apalah nanti saya bakalan nih di sini nih tempat usaha saya ayam ke dihandap ke di editing Nah, di editing. editing kita editing mantap. gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian memang mau merapat ke saya merapat ke apa namanya ke kafe tinggal datangin aja jalan ini linknya di bawah linknya di bawah ini tinggal kalian datang menang diskon khusus beberapa poin ini buat kuliah. Gaskeun. Buat yang suka ngopi-ngopi, gaskeun. Kita ngobrol santai kalau misalkan nanti kalian mau podcast di sana bisa gitu. Ngomongin paling ngopi so. Mangga bebas sedang. Tapi kita izin zamannya kapungkur manyanya setacan ku zaman ayeuna makan tos mondok sarit itu berita. Nya. Tah kapungkur panginten pengalaman menuju kasar mama gereng-seng nah guys. Ada Zaman ngabret nah panginten ya tama hanya kisah masa lalu tidak untuk mungkin kembali ini mahnya dongeng masa lalu bukan untuk memprovokator atau seperti apa tidak artian tidak ada provokasi atau apapun ini hanya kisah bercerita masa lalu bukan untuk dicontoh Berbagi pengalaman. Karena naon wae panginten anu pernah dialami pahit manisna di organisasi ya khususnya Papua Timur hanya sedih senang tanda pinuju gereng-seng ada gereng-seng wae Enggak apa. pada sedikit guys. Oke. Kalau aing udah lah. Gitu we. Udah bukan pom bensin ya, aja lah ya, bukannya. Aduh, alhamdulillah. Oke, iyalah. Nervous ini sedikit. Sama aku juga nervous. Sanggung. Aduh, ini YouTuber terkenal. Anjay, sama segitu ya kali ya. Mendoa. Amin. Aduh. Namun itu. Yang minta pengalaman di masa lalu lah pengen. Ya. Atas ya keluarga. Kayak tema maknanya lima. Oh iya. Sedikit lah. Coba boleh mau ada mendadak aku mah bukan ini Apa tuh? warna oranye. Darah merah. Oranye. Asli nanti aja black kalau misalkan aku udah mati black aja. Asli darahnya itu oranye. Nah, panginten anu bade izin main aja. Ya. Menuju Kampung Adi. Ya Kampung mah ada menuju jajaran senang panginten aja. Ya, betul. 2010 ke bawah lah kasar. Ya. Nah, pengalaman lain mah gereng-seng lah gitu. Oke. Dulu itu pernah saya tahun 2003 mungkin ya. 2003. Waktu pertama saya punya motor kakak saya. Itu dulu waktu ada 7 motor. Dulu tuh. Anak SMP 8 dulu ada si Tehan, si Bungsu gitu kan. Terus Terong, Darwin, si Apera ya. Si Apera Darwin kayak begitu dia tuh emang judulnya tuh dulu kan ada yang namanya pirakot ya orang kan ngariung teh euy tangkal jauh di tangkal jauh deui gitu kan bener teh orang teh lebih ayo atulah orang jalan-jalan gitu kan dalam artian jalan-jalan itu mungkin bisa disebutkan ya karena kita itu masih termasuk kenakalan remaja belum masuk kriminal kita mau pakai aksesoris apapun di tengah jalan ketemu sama polisi kita bukan geng motor atau kita bukan seperti apa meskipun kita basicnya emang benar-benar kaosnya kedok geng motor
Gitu. Cuman itu emang bener-bener lagi beleguk-beleguknya, lagi bodoh-bodohnya. Dalam artian bodoh-bodohnya itu emang bener-bener apa namanya tuh lagi masa-masanya Masa-masa. aja lah gitu kan, lagi masa-masanya. Nah itu tuh sampai-sampai di rumah itu, soalnya gini, dari Jati Handap, khususnya dari Cicahem sampai Cileunyi itu, ngumpulnya itu di rumah saya. Oh, itu sampai berapa ratus orang, berapa ratus anggota keluarga kita. Sebelum datang titik kumpul di Sukasih, dulu itu ada di Sukasih namanya Mas Paijo, ada bakso Mas Paijo. Nah, kita itu nongkrong di situ dari ya mungkin kakak-kakak kita yang dulu, Eko, mungkin kan Jenderal, Perong, Agugum, gitu kan, Aijal, Aris, Ayuda, semuanya itu emang pada di situ. Nah, cuman ada satu kejadian pas waktu posisi itu kejadiannya tuh di Bundaran Cibiru, Bundaran Cileunyi. Di Cileunyi waktu zamannya FTC emang lagi nggak tahu itu lagi ulang tahun, nggak tahu lagi apa. Kita berangkat dari ujung kulon dari rumah saya tuh itu 7 motor. Termasuk ada Ajanu mungkin ya, Ajanu, ada si Isur juga gitu kan, si Isur. Kita pergi ke sana itu emang benar-benar jalan-jalan niatnya. Meskipun saya tidak ikut, tapi jujur saya nyusulan pakai angkot. Karena dulu itu nggak ada loh yang namanya posisi satu motor bertiga, nggak ada. Dulu. Jadi yang ada itu cuma joki dengan partner. Jadi kalau misalkan emang kita judulnya mau jalan-jalan, otomatis kita mencari musuh. Musuh orang teh saha sih? Loba geng-geng yang lain itu termasuk ETS, Monriker, GBR mungkin ya. Musuh dulu dalam artian dulu. Kalau sekarang kita mungkin ya udah keluarga besar lah, mendingan dawa gunana orang teh capek. Nah disitulah saya nyusulan naik angkot, malahan saya sampai posisi kakak-kakak saya itu yang pergi itu nggak tahu. Saya ditinggalin di rumah itu cuman sama Njot Sulaksana. Nah, itu lanjut saya juga karena pintu tadi anggar karena lanjut kurang. Gitu. Nah, ditinggalin saya tanpa bilang sama Njot, saya tanpa bilang ke apa? Ya ke anak-anak, ke orang tua, saya nggak bilang. Di rumah itu lagi pada minum lagi, saya nongkrong udah malam minggu gitu kan. Nggak ada yang pakai celana pendek, nggak ada yang nggak pakai sepatu. Tapi benar posisi itu tuh diberlakukan supaya posisi kita nggak celaka cekasan, ada orang di jalan, cekasan di motor orang lalu kan pakai celana panjang safety, pakai sepatu safety. Saya pergi nggak bela naik angkot karena kereta hati udah nggak enak. Gitu. Mungkin dulu saya pakai motor Satria ya agresif dulu lah, ya kan yang 2 tak itu. Ya, yang punya itu motor tuh cuman ada saya mungkin. Iya, saya ada pokoknya ada 3 sama AAD Beton. Dulu itu motor Satria itu sama banget. Nah, mungkin itu motor baru 3 bulan itu saya emang benar karek 3 bulan itu karek 3 bulan posisinya ngeredit babek kurang ke si Ayuda. Saya pergi itu beneran ngeliat ada si Tehan posisi tahan di SMP 8 itu disebut pada masa itu si Bungsu, setelah si Ayuda disebut di apa di Iken disebut nanti si Bungsu Palpol itu dulu si Ayuda. Dulu teh ya, karena ada Tehan yang mungkin emang udah kelihatan si Tehan itu nggak bisa bawa motor. Nah si Darwin posisi si Darwin ya saya udah emang lihat katanya bukan maksudnya saya melihat sendiri ya, dalam artian mereka berbicara tapi pas waktu posisi saya itu emang udah terjadi. Itu tuh dari kan dulu mah bukan 2 jalur kalau dulu tuh dari Bundaran Cileunyi teh kan yang dari Jatinangor bisa ke sini, yang dari Cibiru kita bisa ke Jatinangor dulu kan. Nah di situ teh ngeliat itu Bundaran itu udah gede, wah udah poin paling gede tapi cuma 1 motor. Di belakang kita anak-anak itu emang bener dong ada yang baby sih dalam artian orang ngelas gitu ngelas ngeliat itu dikirain cuma 1 motor anak-anak kalau misalkan jalan itu nggak mungkin apa namanya samurai alat-alat kecantikan itu mungkin udah pasti tapi kita tidak pernah mengeluarkan beceng atau pistol, nggak ada gitu. Malahan Darwin itu nggak pakai apapun,
Saya itu melihat jelas banget pas melihat satu bendera dari ujung dari atas mau ke bawah itu kan rada nanjaknya. Dari Aljawam itu udah kelihatan udah. Dia turun ke sini dikirain saya sendiri, pas di belakang ternyata ada lebih dari 1.000 motor. Mantap Kita kan? cuma 7 motor. Itu hal Nah tukeran lah. Ayuda pakai motornya si Ajanu, si Ajanu pakai motornya Satria. Gitu. Jadi yang namanya di joki itu udah di joki nggak pernah turun dari motor, nggak pernah ninggalin motor. Kita fokus bukan sama musuh, kita fokus sama partner yang turun. Itu dulu tuh. Jadi sok joki di joki, partner sok turun. Gitu. Kita nggak pernah yang namanya ninggalin partner kita meskipun mana yang semua atau mama. Nggak pernah. Nah di situ itu saya benar-benar ngeliat di seberang posisinya itu ada di posisi di Indomaret ya, di Indomaret di Bundaran. Nah di situ yang mungkin ini saya nggak tahu benar nggak tahu enggak lah mungkin ya, cuman dia udah yang cerik kan sebenarnya orang mau misalkan pikirannya ngomongin lebih bawah itu mungkin ada napak tilas lah di bagian badan saya. Meskipun ada bohongnya, ada benarnya, yaitu terserah netizen lah gitu ya. Tanpa disepengetahuan kakak-kakak saya yang pergi itu 7 motor, itu saya di seberang di seberang bundaran itu saya melihat posisi anak-anak itu emang benar-benar kalah, karena kalah jumlah. Yang saya kecewanya itu posisi motor saya dilihat. Ya mungkin lah itu nggak usah dibahas mungkin yang itunya mah, cuman motor saya itu ditinggalin dalam artian yang dipegang bukan sama Ayuda, ya mungkin kan ada aja karena tukeran motor. Itu pas lagi rame motor ditinggalin, si Ajannya pergi, yang ngangkat motor itu cuma ada satu anggota, maksudnya ada satu saudara saya sepehan itu, dia nggak bisa pakai motor, dia sampai ngedorong sampai direcain sama samurai belakang kepalanya. Wah itu dia nggak bisa pakai motor tapi dia masih bisa melawan. Itu saya ngelihat jelas banget. Saya mau turun, posisi saya di luar anak-anak itu, mereka nggak tahu bahwa saya ada di situ. Saya bantu sebisa mungkin. Wah aku bikin ke saya itu di seberang itu mungkin tahu, mungkin punten buat kakak saya mungkin ya, Pak Sensen di Polsek Cileunyi. Itu saya ngeliat banget dia udah ngacungin pistol panas panjang. Itu saya ngeliat banget Rehan lagi mendorong, posisi dia alhamdulillahnya ada tangki minyak ya, tangki bensin. Alhamdulillahnya selamatin. Cuman posisi orang murid dan mana ningali orang ngeula eta wadah teh budak ekes teh dia malah ngeliat ke saya Ani itu. Iya sih udah sangkanya itu mungkin kalau guys ya mungkin kan gitu orangnya itu saya benar-benar kena tembak. Mungkin ya sampai sekarang pun nggak hilang pitaknya lebih baik itu. Jadi ya mungkin kesifat doang, alhamdulillahnya tahu-tahu udah muncul aja pada orang benangnya hantet gitu. Itu saya dikejar kan anak-anak pulang. Oh itu sampai dikejar juga? Saya dikejar sama itu. Saya pulang ke rumah tanpa bilang ke orang tua, tanpa bilang ke ibu. Di jalan saya ketemu dulu apotek, saya bilas dulu pakai alkohol. Jadi kalau menurut saya pengalaman yang paling nggak bisa dilupain yaitu tahun 2000. Itu saya masih bolong. Ya masih bolong lah gitu. Tapi selain A mungkin dari pihak mungkin dari pihak organisasi sebelah atau dari keluarga kita mungkin itu korban A aja atau ada aja. Kalau misalkan dari korban, dari anak-anak itu motor cuman yang ditinggal itu saya ngeliat banget itu motor saya udah direksa, jauhan bensin diduruk. Itu dibakar juga, jangan ditinggalin. Itu tuh cuman baru motor 3 bulan anjing lu. Menang kredit si bapak nih. Itu posisi Ayu masih sekolah.
Tapi maaf, mungkin untuk sementara waktu dari kejadian itu ya adalah sampai 2007, 2008, 2007 mungkin. 2008 itu emang benar-benar saya yang namanya gedaknya. Muka saat memang menyimpan dendam, emang benar menyimpan dendam. Tapi untuk sekarang, nothing. Ya. Mau sampai kapan kita menyimpan dendam? Jadi usahakan jangan ditiru lah dari masalah gelut mah, tapi dari jilawan ini mau Pasti. itu cuman jangan sampai kalian totololan bobodohan lah, goblokan yang nakal boleh, goblok jangan. Nah itu betul. Nanti captionnya aja Pak Polin, caption paling gagah ada mata nanti. Nah setelah itu mungkin dari situ ya saya udah bukannya vakum itu saya mungkin tahun 2017 kemarin ya. Vakum beneran vakum dalam artian tidak melupakan, saya cuma vakum itu sudah tidak ingin lagi menginjak ya dunia seperti itu karena saya memiliki istri, karena yang beneran kurang ayam kudu dibela selain tiba udah teh ya ampura rencana ge posisinya tentara dinanya ge bela negara dah bohong anget bela keluarga dulu itu di ya di situ saya baru bisa berpikir oh ternyata di sini letak posisi saya yang namanya ada stuck ya cekasan ngaran geus hoream naon gitu, fokus cari uang padahal dari dulu paling gampang cari uang waktu saya masih di jalan, karena yang di jalan itu adalah milik kita mungkin. iya Bisa dibilangnya sebenarnya kalau dulu. Itu milik saya dan milik kita penting tidak orang gimana posisi orang jalan orang gitu orang Gitu.